Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas materi tentang konsep dasar anatomi, fisiologi, dan sistem muskuloskeletal. Kami mahasiswa dari Stikes Nusantara, program studi D3 Kebidanan Angkatan 2022. Sebelum mulai dengan materi, saya akan perkenalkan nama saya Meldiana Ulirato dan teman saya Novrianti Akoid. Baik, kami akan mulai dengan materi pertama. Materi pertama kami yang berjudul tentang konsep dasar anatomi fisiologi. Sebelum masuk ke materi pertama, apa sih yang kita ketahui tentang anatomi fisiologi itu? Nah, anatomi berasal dari bahasa Latin ana yang berarti bagian memisahkan, tomi yang berarti iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan. Sedangkan fisiologis berasal dari bahasa Yunani, fisi yang artinya alam atau cara kerja, logis yang berarti ilmu pengetahuan. Berarti fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Istilah-istilah yang dipakai, yang pertama osteologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tulang, arteologi, ilmu pengetahuan tentang sendi, miologi, ilmu pengetahuan tentang otot, neurologi, ilmu pengetahuan tentang saraf dan struktur saraf, kardiologi, ilmu pengetahuan tentang jantung, gastrologi, ilmu pengetahuan tentang saluran pencernaan, oftalmologi, ilmu pengetahuan tentang mata, urologi, ilmu pengetahuan tentang saluran perkemihan dan reproduksi, dermatologi, ilmu pengetahuan tentang kulit, dan splankologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang organ atau viscera alat dalam. Nah, pendekatan belajar anatomi dibagi menjadi dua, yaitu anatomi regional dan anatomi sistematik. Anatomi regional yaitu mempelajari tubuh manusia yang memfokuskan pada bagian tertentu. Anatomi regional dapat dilihat dari anatomi permukaan, pemeriksaan dengan palpasi, anatomi visceral dengan radiografi, kepala, leher, badan, dan anggota. Sedangkan anatomi sistematik mempelajari anatomi berdasarkan sistem integumen, skeletal, artikuler, muskuler, nervous, sirkulasi, digestivus, respiration, urinarius, reproduksi, dan endokrin. Organ atau sistem terdapat sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem integumen, sistem limfatik, sistem otot, sistem saraf, reproduksi, pernapasan, rangka, dan sistem urin. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang terminologi anatomi. Yang pertama, posisi bidang. Posisi bidang yaitu median, sagittal, frontal, transversal. Ada juga lapisan. Lapisan itu superficial, intermediate, dan depth. Lokasi yaitu medial, lateral, eksternal, dan internal. Ada juga arah. Arah yaitu posterior, anterior, inferior, superior, maksimal, dan distal. Arah atau kedudukan bagian tubuh yaitu anterior. Anterior berlawanan dengan posterior. Superior berlawanan dengan inferior. Superficial berlawanan dengan profunda. Medial berlawanan dengan lateral, sedangkan proksimal berlawanan dengan distal. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang terminologi anatomi. Yang pertama, posisi bidang. Posisi bidang yaitu median, sagittal, frontal, transversal. Ada juga lapisan. Lapisan yaitu superficial, intermediate, dan depth. Lokasi yaitu medial, lateral, eksternal, dan internal. Ada juga arah. Arah yaitu posterior, anterior, inferior,
superior, maksimal, dan distal. Arah atau kedudukan bagian tubuh, yaitu anterior. Anterior berlawanan dengan posterior. Superior berlawanan dengan inferior. Superficial berlawanan dengan profunda. Medial berlawanan dengan lateral, sedangkan proximal berlawanan dengan distal. Di gambar ini kita bisa melihat posisi-posisi anterior, lateral, posterior itu adanya di mana. Bagian tubuh itu ada medial. Medial yaitu bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Bidang sagittal yaitu membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri atau bidang yang sejajar dengan median. Ada bidang frontal atau koronal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagittal. Yang terakhir ada bidang transversal, yaitu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Arah pergerakan anatomi ada refleks dan ekstensi, yaitu refleks adalah gerakan penekuk dan membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan, aduksi dan abduksi. Aduksi yaitu gerakan mendekati tubuh dan abduksi yaitu gerakan menjauhi tubuh. Di sini juga ada supinasi dan pronasi yang gambar tangan. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan dan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Dan ada di sini elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat dan depresi adalah gerakan menurunkan. Di sini ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Regresi yaitu gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang. Regio atau bagian tubuh. Ada epigastrik yaitu daerah ulu hati, bagian tengah atas perut. Ada hipogastrik yaitu bagian bawah perut. Hipokondrial dextra yaitu daerah samping atas perut. Daerah samping atas perut sebelah kanan. Hipokondrial sinistra yaitu daerah samping atas perut sebelah kiri. Nah, ada ileu dextra yaitu daerah tulang usus kanan dan ileu sinistra itu daerah tulang usus kiri. Nah, ada lumbal dextra yaitu pinggang kanan dan lumbal sinistra yaitu pinggang kiri. Dan yang terakhir ada umbilikus yaitu pusat. Bagian anggota gerak abdomen, rongga perut, toraks, rongga dada, pelvis, rongga lambung, mantis itu tangan, pedis itu kaki, volar manus itu telapak tangan, planta pedis itu telapak kaki, antebaki itu lengan bawah, brachium itu lengan atas, truncus itu batang badan, phalangus jari atau ruas jari, femoris itu tungkai atas, cruris itu tungkai bawah, caput itu kepala, aorda ekor, column leher, corpus badan, breve itu pendek, longus itu panjang, superficial itu sebelah luar, profundal itu sebelah dalam, internus itu bagian dalam, externus itu bagian luar, dextra bagian kanan, sinistra itu bagian kiri, sekta lurus, polybus miring, magna besar, minima kecil. Nah, dari sini kita bisa tahu apa aja sih itu pengertian abdomen, toraks, pelvis, breve, longus, dan lain-lain. Lanjut, bangun yang menonjol, yaitu ada epicondylus, condylus, crista, linea, pecton, processus, tuberculum, tuberosita. Nah, bangun melengkung itu ada forsa, forsula, forvea, forveola, incisura, sulcus. Ada lubang, saluran, dan ruang.
itu ada apertura, ductus, fissura, foramen, canalis, cavum, meatum, dan cellula. Dan materi yang kedua tentang sistem muskuloskeletal. Apa sih sistem muskuloskeletal itu? Nah, sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, syaraf, serta tulang sendi. Sistem ini sangat berperan penting dalam gerakan tubuh manusia. Adapun anatomi sistem muskuloskeletal yang tersusun dari berbagai dan jaringan. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku dan membentuk kerangka tubuh manusia. Salah satu fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh, sehingga tanpa tulang kita tidak dapat bergerak secara normal. Tulang terdapat dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar terdapat lapisan sel tumbuh memperbaiki dan merombak tulang. Lapisan dalam berisi zoom tulang, yaitu tempat produksinya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua, otot. Otot merupakan jaringan tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot 3, rangka. Rangka adalah satu kerangka internal yang berguna untuk menyusun tubuh. Kerangka ini terdiri dari banyak tulang dan jaringan ikat, termasuk kartilago, ligamen, dan tendon yang disebut sebagai sistem muskuloskeletal. 4. Tulang rangka atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel disebut dengan kondrosit dan matriks ekstrasel. Sel-sel kondrosit berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan laguna. Fungsi kartilago adalah moyong Jaringan lunak. 5. Ligamen. Jaringan berserat yang berbentuk mempunyai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antara tulang di depan tubuh, disebut juga dengan ligamen. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. 6. Sendi. Sendi adalah sebuah tempat atau ruangan bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang saja, tetapi sendi juga dapat menyatukan tulang yang lebih banyak lagi. Fungsi sendi adalah untuk membuat struktur tulang serta membantu otot untuk dapat menggerakkan tulang tersebut. 7. Tendon. Tendon adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Tendon terletak di bagian ujung dan tiap otot. Oleh karena itu, suatu otot pasti memiliki 2 tendon. Tendon terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran tergantung dari otot tempat meletaknya otot yang menghasilkan lebih banyak tenaga akan memiliki ukuran tendon lebih pendek dan lebar. Tahukah kamu cara kerja muskuloskeletal? Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otot-otot akan berkontraksi. Kontraksi otot akan menarik tendon dan tulang untuk membantu tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar dapat rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi sehingga gerak tubuh akan ikut terhenti. Yang berikutnya, gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, osteomyelitis, yaitu infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, kelainan bentuk, misalnya osteoporosis degeneratif, kelainan genetik, tumor atau kanker. Yang ketiga, masalah otot, misalnya atrofi otot, cedera hamstring, dan berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang keempat, cedera, seperti patah tulang, cedera otot, dan keseleo. Yang kelima, gangguan sendi, seperti radang sendi, buristis, robekan ligamen, dan nyeri sendi. Yang keenam, autoimun, seperti vaskulitis, reumatoid, artritis, lupus, kanker
kita mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung protein, vitamin D, kalsium, untuk menjaga tulang agar tetap kuat dan sehat. Dan yang keenam, kurangi mengonsumsi minuman beralkohol dan jangan merokok. Jika kita menjaga tubuh kita dengan baik, maka kita tidak mudah terserang berbagai macam penyakit yang dapat merugikan tubuh, sehingga hal ini membuat kita merasa lebih bahagia. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!